Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih stay di channel YouTube saya, channel Islam Law, membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan dunia hukum. Nah, teman-teman, ada pertanyaan seperti ini. Ini mengenai perceraian ya. Nah, apakah permohonan gugatan perceraian itu selamanya dikabulkan di pengadilan? Nah, oke, baik teman-teman. Tonton terus channel video ini sampai selesai ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, apakah perceraian yang diajukan di pengadilan itu selalu dikabulkan atau tidak? Tentu bisa jawabannya iya, bisa jawabannya tidak. Misalkan dalam hal ini suatu hubungan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan lagi, tidak bisa disatukan atau sudah tidak tentram lagi di dalamnya, maka sangat beralasan salah satu pihak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan. Nah, misalkan sang istri ya, sang istri ini mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, karena kekerasan tentang fisik, kekerasan keras ini salah satu alasan sehingga salah satu pihak dapat mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan. Nah, sang istri selalu dianiaya oleh sang suami sehingga dia mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak sanggup, tidak kuat lagi mendapat penganiayaan, mendapat kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis ya. Nah, sehingga apa yang didalilkan oleh sang istri bahwasanya dia selalu mendapatkan kekerasan secara fisik maupun mental atau psikis dapat dibuktikan di dalam ruang persidangan, dibuktikan dengan misalkan ada bukti-bukti WhatsApp dengan cara memaki-maki, berkata kasar dan lain-lain, ataupun juga saksi yang dihadirkan oleh si penggugat dalam hal ini istri tadi ya, ini sinkron dengan apa yang disampaikan dengan dalil gugatan. Misalkan saksi bercerita atau menyampaikan kesaksiannya di muka persidangan bahwasanya dia melihat suaminya sering melakukan kekerasan, memukul atau sering berkata kasar kepada istrinya. Maka dengan keyakinan hakim, karena dalam hal ini ya, untuk dikabulkannya gugatan si penggugat dalam hal ini istri, ya pertama bukti harus sangat atau mampu meyakinkan yang mulia majelis hakim, harus sesuai atau sinkron dengan dalil-dalil yang diajukan. Nah, kemudian hakim mempunyai keyakinan sehingga perceraian itu dapat diputus atau dapat dikabulkan. Lain halnya ketika dalil gugatan yang disampaikan oleh sang istri, misalkan kasus KDRT, nah itu pada saat pembuktian di dalam ruang persidangan, saksi yang dihadirkan ini tidak sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh si penggugat atau banyak bohongnya, merekayasa sesuatu. Karena ketika seseorang merekayasa sesuatu dalam ruang persidangan pada saat menjadi kesaksian, bersaksi, tentu bisa juga diketahui oleh hakim ya, mana keterangan yang betul-betul terjadi, fakta yang sebenarnya, mana yang memang rekayasa atau hanya dibuat-buat. Nah, tentu ketika keterangan itu direkayasa, dibuat-buat, terus kemudian bukti-bukti seperti misalkan bukti tertulis, nah itu merupakan bukti-bukti yang sengaja dibuat. Nah, tentu bisa jadi gugatan itu bisa ditolak ya. Kalau seperti tadi saksinya mengetahui, melihat permasalahan yang sebenarnya dan sinkron dengan dalil yang menjadi gugatan sang istri, maka dengan keyakinan hakim ya bisa diterima dalil bisa dikabulkan gugatan tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan kemudian karena mungkin istri atau suami atau salah satu pihak karena sudah tidak sayang, benci, tidak suka dengan istrinya, lalu kemudian mengajukan gugatan perceraian. Nah, haruslah ada dasar, terus kemudian
fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang memang terjadi yang sesuai dengan ketentuan di undang-undang perkawinan, bahwasanya kejadian itu sangat beralasan sehingga seseorang dapat mengajukan gugatan perceraian. Misalkan ada perselingkuhan, suka bermain judi, suka melakukan pelecehan, terus kemudian dipidana selama-lamanya 5 tahun dan lain-lain. Nah, itu kan diatur di dalam alasan-alasan perceraian di dalam undang-undang perkawinan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya tadi mengenai dapat dikabulkan atau tidak, tentu selama dalil gugatannya itu dapat dibuktikan, maka pasti akan dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim. Apalagi kalau sang suami tidak datang di dalam ruang sidang, padahal sudah dipanggil secara patut, secara sah, namun nggak pernah datang, tidak pernah hadir dalam ruang persidangan, maka itu bisa diputus per stek nantinya, ya. Putusan atau gugatan diputus karena tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Nah, itu teman-teman ya kira-kira jawabannya. Oke, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.